Terus bagian kameranya, menurutku kameranya itu juga udah cukup bagus untuk kelas flagship ya, meskipun sebenarnya masih kalah di bagian videonya kalau misalnya aku bandingin sama iPhone ya pastinya, karena aku tuh pernah nyoba ngonten atau bikin ngerjain kerjaan ngonten orang gitu kan. Itu ketika aku pakai Android itu feel-nya beda banget guys. Hasil videonya juga meskipun juga udah bagus tapi tetap beda. Jadi berikut ini aku akan memberikan beberapa contoh foto dan video dari Xiaomi 12. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Gimana menurut kalian? Kalau soal foto-foto sih memang dia kelihatan bagus banget ya, karena dia udah flagship dan ukuran kameranya juga 50 megapiksel gitu kan. Kalau kita mau langsung nih secara live nih, kita kasih contoh nih guys ya. Nih, kita lihat kameranya. Jadi di sini kameranya itu ada 3 lensa, yaitu ultra wide, wide, dan juga telefoto. Meskipun sebenarnya telefotonya itu nggak benar-benar telefoto ya. Jadi dia itu kayak digital zoom, bukan optical zoom. Karena ketika aku cek di wide gini ya, aku tutupin kamera utamanya, tuh dia ketutupan kan. Kalau misal dia pakai optical zoom, ketika aku klik 2, harusnya dia berubah lensa. Karena dia nggak berubah, otomatis dia masih menggunakan lensa yang sama. Kecuali kalau ultra wide nih itu. Nah, kalau ultra wide kan dia berubah, meskipun udah tak tutup ininya, karena memang dia bener-bener pakai lensa. Tapi kalau untuk yang kali 2 itu dia ketutup karena dia emang pakai lensa yang wide ini guys. Jadi sebenarnya lensanya itu cuman ada 2, yang utama dan juga ultra wide. Untuk yang makronya itu dia hanya berfungsi untuk nih super makro nih. Nah, set yang 5 megapiksel tadi itu. Jadi hanya bisa untuk foto-foto jarak dekat kayak gini nih. Nah, ini yang super makro tuh. Cakep gak sih? Wow, ada Xiaomi 12, mantap. Dan
Di sini kita cek untuk hasil fotonya, wide, ultra wide, dan telefoto. Tuh, dia masih cakep. Jadi sebenarnya untuk soal foto itu memang nih HP cakep banget sih. Aduh, kok kebalik kayak gini sih. The best lah untuk soal foto ya. Tapi untuk soal videonya guys, videonya itu sebenarnya juga keren sih, karena dia udah bisa support sampai 8K di 24 fps. 8K iPhone aja cuma mentok di 4K ya. Tapi ya gitu, hasil videonya tetap nggak sebagus dan se-smooth iPhone sih pada akhirnya. Jadi kalau yang pengen main aman itu di 1080 per 30 fps atau per 60 fps itu dia bisa lebih smooth meskipun masih ada sedikit-sedikit goncangannya. Kalau pengen lebih stabil lagi, kalian bisa menyalakan video stabil yang Video Stabil Pro. Jadi kalau kalian mau pengen tahu hasilnya, kalian bisa tonton video yang ada di ujung kanan ini, karena aku pakai video stabil ini menggunakan Xiaomi 12 ini di motor guys. Tuh kalian cek ada sendiri. Nah, terus untuk bagian kamera depannya itu juga menurutku juga masih cakep sih. Ya, meskipun kamera depannya berapa ya? Kamera depannya itu selfie kamera itu 32 megapiksel, 32 megapiksel dan videonya hanya bisa mentok di 1080 per 30 fps. Nah, di sini kalian bisa lihat. Tuh. Ya masih kita masih bilang cakep lah ya guys ya. 32 megapiksel untuk kamera depannya. Karena sekarang udah gak zaman ya orang-orang selfie. Kebanyakan malah kalau selfie itu kayak kameranya dibalik terus dia pakai ultra wide gitu kan. Jadi poin plusnya, aku lebih sering pakai Xiaomi ini karena layarnya bikin cakep, 120 Hz AMOLED dan kameranya juga cakep. Namun untuk videonya tetap aku masih belum bisa maksimal pakai Xiaomi. Jadi kalau soal video aku masih di iPhone. Nah, jadi untuk kebutuhan sosmed dan lain sebagainya, gaming juga ini masih worth it banget. Kayak ini aku kasih di PUBG. Kita buka PUBG dulu. Gak tau ya, PUBG ini kira-kira masih download lagi apa enggak ya? Karena aku udah hampir nggak pernah ya. Hampir nggak pernah aku main PUBG sekarang. Hampir nggak pernah sih, kecuali untuk kebutuhan konten. Jadi lebih sering main Mobile Legends kalau misalnya lagi di rumah atau lagi di kantor. Itu kan masih ada pembaruan. Kita baru dulu aja deh. Nah, oke. Tumben cepet ya, alhamdulillah. Jadi kita nggak nunggu lama. Nah, jadi di sini kalau misal kalian mau tonton video tes aku main PUBG, kalian bisa langsung aja klik di ujung kanan di sini. Jadi nanti aku kan seperti biasa, setiap momen-momen yang mungkin dibutuhkan untuk video konten khususnya itu aku nanti taruh di deskripsi atau mungkin aku taruh di link di atas. Nah, jadi untuk PUBG grafiknya itu hanya bisa mentok di smooth extreme guys, smooth extreme. Jadi gak bisa sampai ke 90 fps. Aku juga tahu masalahnya ini HP layarnya udah 120 fps, tapi kenapa dia nggak bisa sampai ke situ? Padahal di sini udah aku nyalain nih performanya nih ya kan, mode game turbonya, tapi dia cuma mentok di 60 fps, nggak bisa sampai 120. Makanya grafiknya itu cuma bisa di smooth extreme dan juga XTR extreme. Dia nggak bisa ultra HD. Kalau ultra HD itu bisa ultra HD tapi ekstrimnya hilang. Jadi kalau grafiknya ultra HD, frame rate-nya itu mentok di ultra. Jadi seperti itu untuk PUBG-nya. Dan untuk soal Mobile Legend, untuk Mobile Legend itu Mobile Legend-nya mana guys? Lah, untuk Mobile Legend ini tuh dia bisa rata kanan otomatis ya. Aku juga gak tahu kenapa bisa beda. Untuk Mobile Legend itu dia bisa rata kanan dan ketika game turbonya dinyalain itu bisa sampai 120 fps. Tuh kalian lihat ya. Tuh 120 fps dia bisa loh. Performanya kita nyalain. Kita percepat lagi. Kita bersihkan memori. Terus kita cek suaranya kok tumben pelan. Oh iyalah. Tuh dia bisa main di frame rate ultra, frame rate ultra, grafis ultra. Jadi ini yang buat aku nyaman banget pakai HP ini untuk ngegame. Nah, jadi untuk saat ini poin plus yang udah aku tunjukin selama aku 2 bulan pakai Xiaomi 12 ini adalah satu, layarnya yang cakep ya kan,
Ini kenapa nggak bisa di itu ya? Oh bisa sih. Satu, layarnya yang cakep, dua, kameranya yang juga cakep. Untuk operasional juga mantap ya kan, untuk satu tangan, untuk dua tangan. Terus dan juga untuk performa gamingnya juga mantap. Itu poin plus yang selama ini aku pakai selama 2 bulan. Namun untuk poin minusnya yang aku selama pakai Xiaomi 12 selama 2 bulan ini adalah di kapasitas baterainya yang cuman ada di 4500 mAh, yang dimana membuat aku hampir sering dalam satu hari itu bisa ngecas 2 kali guys, ketika aku pakai Xiaomi ini bener-bener dipakai terus. Jadi dia untuk SOT nya sebenarnya dia masih bisa lumayan sih. Nah ini kebetulan emang aku untuk hari ini jarang hampir gak main ya, cuman main Mobile Legends sama kamera, nyoba kamera aja, jadi cuman 2 jam aja. Jadi di sini emang keterangannya 19 jam tersisa. Ya itu hanya gimmick sih, karena memang ya namanya umur ya, kita nggak bisa membohongi ya guys ya. Karena untuk saat ini di tahun 2021 2025 berarti udah jaraknya tuh hampir 4 tahun. Jadi HP ini tuh udah berjalan sekitar 4 tahun. Gitu loh, umurnya udah 4 tahun lah maksudnya. Dan juga yang paling aku nggak suka ketika lagi main game itu adalah suhu dari device ini guys. Itu panasnya itu aduh beneran ya, karena di review-review aku yang main PUBG, main Mobile Legends itu banyak yang komen wah HP setrika, wah HP setrika gitu. Saking apanya ya, karena ketika dipakai main game itu dia aduh panas banget bro, asli. Karena memang ini kan frame-nya itu kan metal ya, jadi kayak besi lah, jadi pengantar panas yang bagus gitu kan. Dan bagian belakangnya kaca, jadi ya akhirnya ketika dipakai kayak gini nih, aku nggak lagi main game nih, ini udah kerasa hangat tuh, HP-nya udah kerasa hangat bagian belakangnya nih. Kalau diperkirakan ya sekitar 37, 38, 36, 37 derajat deh. Dan di sini yang kerennya dia tuh untuk always on display-nya itu nggak 10 detik guys, tapi always bener-bener always nyala terus. Karena di pengaturannya nih, tampilan di wallpaper dan personalisasi tampilan OOD-nya itu di sini bisa memilih yang selalu. Jadi bisa selama 5 detik atau terjadwal. Dan di sini aku bisa pakai yang selalu. Jadi ketika dikunci otomatis dia akan menyala selamanya. Wes, mantap. Dan untuk poin-poin berikutnya itu ini udah support NFC ya guys ya, udah support NFC. Jadi kalau misalnya aku lagi di tol, kehabisan tol, aku tinggal top up aja pakai Xiaomi 12 ini. Dan juga yang terakhir itu adalah bagian bagian speakernya dan juga sensor remote-nya guys. Jadi aku tuh beberapa kali pakai ini untuk nge-remote AC, remote TV yang sekiranya bisa di-remote dengan merek-merek yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi kan aplikasinya itu namanya Mi Remote, yang dimana kita itu bisa nambah apapun yang kita butuhkan, dari Mi TV Box, TV, set STB, AC, kipas, smartbox, penerima, dan lain sebagainya yang sekiranya ada di sini. Itu yang membuat aku suka dengan HP ini, karena di Android lainnya kayaknya nggak ada ya guys, apalagi di iPhone tanpa ada fitur-fitur yang aneh-aneh. Dan juga guys, untuk Xiaomi ini ya, dia itu yang bikin keren juga, dia itu bisa 2 aplikasi berjalan seperti ini. Sorry guys ya, set, kita tekan lama, nah terus kita buka Facebook. Jadi itu bisa 2 aplikasi berjalan, yang bikin aku keren, karena di iPhone itu tidak bisa guys. Meskipun cuma 2, ya mungkin kayak gini-gini tuh masih bisa terbantu ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ya mungkin orang yang membutuhkannya gitu loh. Jadi gitulah kurang lebih sedikit review singkat, ngobrol santai, nge-share pengalaman aku selama menggunakan Xiaomi 12 ini di tahun 2025. Jadi kita bantu untuk kalian yang untuk referensi ya. Aku bantu lihat kan di pasaran di Facebook Marketplace. Di sini aku masuk di Facebook Marketplace, kemudian aku ketik Xiaomi 12. Nah, di sini guys, Xiaomi 12 itu pasarannya memang ada yang 4.400.000, ada yang 3 juta, ini yang T sih. Ada yang 4.500.000. Ya, memang mahal-mahal ya. Berarti emang aku bejo banget sih dapat harga 3.700.000 kemarin, karena kalau yang ini aja Xiaomi 12T aja dia postingnya 3,6. Gimana ya, aku mau buktiin kalau aku dapat harga segitu sebenarnya di chat, tapi chatnya udah gak ada.
karena catnya itu aku menggunakan HP Samsung yang udah aku jual. Ya kurang lebih harganya segitu. Dan yang bikin aku keren lagi guys, itu bagian haptiknya guys. Haptiknya itu apa ya, geter-geternya itu kayak nggak yang gimana ya, kita nggak bisa menyampaikan, itu bisa menjelaskan ya. Feelnya itu emang kerasa premium banget karena ya itu tadi, emang ini kan HP flagship ya kan. Jadi untuk penggunaan haptiknya itu enak banget. Dan kita coba speakernya guys. Speakernya itu kenceng karena dia udah dual stereo. Semoga gak kena copyright. Sebenarnya yang lebih enak kita lihat video YouTube kita sendiri aja deh, biar gak ada copyright ya kan? Kan ada nih video-videoku yang nih. Jadi kalau kalian mau nonton videoku yang coba menggunakan Xiaomi 12 video stabil pro nih, kalian bisa klik di sini guys. Ini aku beneran pakai itu guys. Jadi untuk di sini aku udah beberapa kali review untuk main PUBG, untuk main Mobile Legends di Xiaomi 12 ini guys. Jadi kita nonton apa ya guys ya? Bentar ya guys ya. Ini nih. Pegang device Samsung S10 Plus di tahun 2024 dan Mobile Legends Test. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu. Review singkat berbagi pengalaman dengan Ahad Hassani di Xiaomi 12 di tahun 2025. Jadi kalau menurut aku sih dengan budget 4 juta ya, 3,5 atau 4 juta tergantung harga HP di kota kalian mungkin. Karena emang di setiap kota biasanya beda-beda Pak. Karena aku kemarin ada yang murah tapi ternyata di Denpasar gitu kan. Jadi kayak ya gitulah. Untuk saat ini dengan harga segitu sebenarnya kita bisa bilang worth it ya, kalau semisal kebutuhan kalian yang bukan kayak game-game berat kayak aku sendiri nih, karena aku juga suka main game kan. Karena kemarin tuh guys, aku tuh sebenarnya galau waktu aku pegang uang segitu di budget 35 ke atas. Itu kategori-kategori yang mau aku pilih itu ada Samsung A54 karena pasarannya udah segitu, sama Poco X6 Pro dan juga Xiaomi 12. Nah kemarin tuh aku sempet mau beli yang Xiaomi X6 Pro, cuman ketika waktu aku udah COD sama orang, ternyata device-nya itu kaget banget sih. Ternyata kayak apa ya, HP-nya itu tipe enteng banget, jadi kayak mainan gitu loh, gak kerasa premiumnya ketika aku pegang si Xiaomi 12 ini. Beda banget lah feelnya. Kalian bisa pasti kalau misalnya kalian untuk saat ini yang nonton ya pakai Poco X6 Pro, paling kalian juga bisa merasakan lah apa yang aku sampaikan kayak gini. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli si Xiaomi 12 ini karena aku juga masih pengen banget ngerasain feelnya flagship di tahun 2020 itu yaitu Xiaomi 12 ini guys. Udah 5G, RAM-nya gede, internalnya gede, kameranya cakep, layarnya curve 120 Hz 120 fps. Wis, jadi untuk harga segitu insya Allah worth it ya untuk saat ini, karena masih dapat HyperOS, mungkin ini kan masih dapat lagi ya, jadi mungkin untuk dipakai di tahun 2025, 26, 27 dia masih worth it ya. Ya tergantung kebutuhan masing-masing sih pada akhirnya. So jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.